Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Kabar baik? Beritakan kabar baik. Ya, harus selalu memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada setiap orang, karena di dalam setiap keselamatan dalam Tuhan Yesus yang memberi jalan kepada kekekalan. Baik, pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih anugerah kemurahannya masih diberi kesempatan untuk kita datang, kita diberi kesehatan, nafas kehidupan, sehingga diizinkan Tuhan untuk bersekutu, beribadah dalam ibadah pagi ini. Mengucap syukur juga kita kedatangan tamu kembali ya, yang dulu sudah pernah bersama dengan kita, Ibu Pendeta dari Ambon, dari jauh ini, Ibu Rani Teoro pun beserta Ibu Reni, jemaat dari GPI Ambon. Saya persilakan untuk bangkit berdiri, Bu. Ya, ini Ibu Pendeta yang dari jauh. Terima kasih untuk kehadirannya, bisa bersama dengan kita beribadah di tempat ini, karena beliau berdua bersama rombongan sebenarnya yang 4 orang itu di GPI Pengharapan. Jadi mengikuti acara WBI Regional 6 yang 22 sampai 24 September kemarin ya, Oktober maksud saya. Jadi beliau masih menunggu jadwal kapal, dan jadwal kapalnya tanggal 5 besok. Jadi hari Selasa ya Bu ya, jam 4 sore. Dan nanti beserta rombongan akan diantar ke pelabuhan Tanjung Perak oleh Pendeta Kelik, dan nanti ada 1 jemaat. Nah, kita doakan bersama semoga perjalanannya lancar sampai tempat tujuan dengan selamat, bertemu dengan keluarga di sana ya. Senang sekali bisa berkumpul bersama dengan kami di Surabaya ini. Ya, baik, mari jemaat kita akan menyiapkan diri kita. Tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan warta gereja, di mana warta gereja pada minggu ini, yaitu yang pertama, GPI Gubeng mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Ibu Ijah Harisantoso pada tanggal 9 November. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap musim kehidupan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Yang kedua, ibadah jam doa Rabu dan jam doa anak diadakan setiap hari Rabu pukul 6 sore secara onsite di gereja dan online melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki putra putri dapat mengajak putra dan putrinya untuk mengikuti ibadah jam doa anak. Yang ketiga, persekutuan WBI akan diadakan pada hari Minggu 10 November 2024 pukul 9 pagi bertempat di Rumah Kak Ati, Jalan Gubeng Jaya 3, nomor 35. Kami mengundang seluruh kaum wanita untuk hadir dalam persekutuan tersebut. Yang keempat, persekutuan wanita Hari Doa Sedunia yang mana akan diadakan di GPI Waru ya pada tanggal 12 November 2024. Bagi kaum WBI yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri ke Ibu Meti dengan biaya kontribusi 10.000 per orang. Jadi ini nanti akan menyewa 1 bemo atau 2 ya, kalau banyak. Nanti kita akan bersama mengikuti HDS yang ada di Waru. Tanggal nomor 5 ya. Untuk Basar ada penggalangan dana Natal di mana diadakan setiap minggu setelah ibadah pagi. Diharapkan partisipasi dari setiap jemaat sekalian. Yang keenam, kantong persembahan untuk kantong yang berwarna kuning dikhususkan untuk persembahan utama dan perpuluhan. Kantong berwarna putih untuk persembahan Natal. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang maha suci, Dia adalah Allah yang maha tinggi, yang patut kita puji, kita sembah, kita muliakan.
Suci, suci, suci. Mari kita pujikan, puji. Saudara berdiri. Suci, suci, walau tersembunyi, walau tak terlihat oleh orang kecil. Siapkan hati kita, silakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita akan merenungkan kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Bagaimana Allah telah memberkati kita dalam setiap hidup kita.
sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, bisa melayani Tuhan, bisa beraktivitas. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Nya. Mari kita akan terus bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan beri. Fatum 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Allah menyatakan bahwa Ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya itu. Inilah kasih, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui Dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Pandanglah terus pada Yesus, karena dengan memandang Yesus, kita akan terus mengasihi Dia dan sesamanya sebagai wujud kasih Tuhan kita pancarkan bagi sesama. Sungguh kami Tuhan mengucap syukur pada kesempatan yang masih Tuhan beri sampai hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah berikan dalam segala kehidupan, baik itu kesehatan, baik itu kekuatan, penyertaan, pimpinan, terlebih kasih-Mu yang besar bagi kami, keselamatan yang Tuhan anugerahkan, yang tidak bisa kami beli dengan harta, dengan segala apa yang kami punya, tapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma bagi kami, setiap manusia yang berdosa yang Tuhan telah tebus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dan pada pagi ini sebagai ungkapan syukur kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, kami rindu untuk berdiam diri berdoa bersama dalam segala permohonan doa dan pergumulan kami. Mohon kiranya Tuhan berkenan, Tuhan akan hadir di tengah kami, melawat setiap pribadi lepas pribadi dari kami. Untuk saat ini kami siap
untuk datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum bagimu. Kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Berkati kami semua yang bertugas hari ini. Kiranya Allah akan berkenan, berotoritas, sehingga semuanya Tuhan boleh nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi juga untuk yang baru hadir. Baik, mari kita undang untuk berdiri, mari kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengucapkan perjanjian Gereja Baptis yang mana menjadi komitmen kita bersama sebagai umat Baptis. Saya akan membacakan untuk yang bait pertama dan nanti yang kedua Bapak Ibu Saudara dan begitu seterusnya. Mari taruh tangan ya di sebelah dada kiri Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengawalinya. Perjanjian Gereja Baptis. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami beroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini dengan khidmat dan penuh sukacita kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab itu kami berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama di dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, mempertinggi kerohaniannya, memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas dan tetap memberikan persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan biaya gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan, adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat bius dan perjudian, dengan semangat berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. Kami berjanji bahwa dalam perkawinan kami dengan sabar akan menurut dan patuh kepada ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini kami akan membuang adat-adat kebiasaan kepercayaan agama yang lama dan penyembahan berhala atau azimat-azimat berhala yang tak diperkenankan Tuhan. Selanjutnya kami berjanji akan saling memperhatikan dengan kasih persaudaraan, saling mengingat di dalam doa, saling membantu di dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Tambahan pula kami berjanji bahwa bila mana kami pindah dari tempat ini, dengan secepat mungkin kami akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen yang seasas, supaya kami dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Masih berdiri nggih Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan.
dengan semangat, dengan boleh bertepuk tangan karena pujian ini pujian yang sukacita. Jadi mari kita gerakkan badan kita ke kanan ke kiri ya. Kita pujikan pujian mulia namamu Tuhan. Agak berkeringat sedikit ya. Jangan ngantuk nggih Bapak Ibu Saudara, saat kita datang kepada Tuhan harus berfokus ya. Kita memberi yang terbaik melalui setiap tubuh, jiwa, roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Allah. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita dalam sepanjang bulan ini, dalam panjang minggu ini. Mari kita akan memberi yang terbaik melalui harta kita. Saya akan menyampaikan untuk yang tadi ya, untuk kantong kuning persembahan utama dan perpuluhan. Untuk kantong putih akan dipergunakan untuk persembahan Natal. Nanti yang bertugas yaitu Saudara Aldo dan Saudari Ellen. Nah, kita akan memuji Tuhan untuk menaikkan pujian ini sambil nanti kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku.
menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Ya. Untuk doa persembahan saya persilakan untuk Saudari Putri menolong di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan dan perpuluhan. Berkati persembahan dan perpuluhan kami Tuhan, kiranya bisa semakin memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih untuk Saudara Aldo dan Saudari Ellen yang sudah melayani Tuhan dalam mengedarkan kantong persembahan. Baik, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andri Kartika Nugroho. Kita akan persiapkan diri dengan pujian Ya Yesus Ku Berjanji. Kerajaan surga, Kau yang mempunyai kuasa atas kehidupan semua makhluk yang ada di dunia ini. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam 1 minggu ini. Terima kasih atas setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati. Dan pagi ini Tuhan masih izinkan kami untuk boleh bangun dari tidur kami dengan kondisi yang sehat. Dan secara khusus saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami persiapkan hati, pikiran dan telinga kami untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehat ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui dan perlu kita bawa dalam doa, Pendeta Mudano ya, besok pagi jam 10 akan menjalani operasi ya,
mohon didukung dalam doa supaya operasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan terus doakan untuk proses kesembuhan selanjutnya. Baik, bagaimana kabarnya? Kabar baik? Beritakan? Ya, itu harus terus menjadi semangat kita dalam memberitakan kabar baik. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari kitab Maleaki. Ya, kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, ini kitab terakhir di dalam Perjanjian Lama. Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah? Iya, ya, siap ya. Karena hanya 3 ayat, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bisa bersama-sama membacanya. Ya, Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, ini sudah bulan apa ini? November. Sebentar lagi Desember, dan itu kita biasanya Desember apa? Merayakan Natal. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi, memang tema 1 tahun ini temanya adalah pengabdian gitu ya, sampai jenuh kita mendengarkannya, untuk mengabdi. Dan pada bulan November sampai Desember ini untuk mempersiapkan Natal ya, tapi masih dalam tema besar dalam 2 bulan ini adalah pengabdianku dalam menyambut kedatangannya. Pengabdianku dalam menyambut kedatangannya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika mendekati Natal ya, semua orang Kristen, semua gereja-gereja pasti sibuk ya, membentuk panitia Natal yang di gereja-gereja atau yang pribadi, keluarga-keluarga mempersiapkan diri. Mungkin sudah berpikir aku sok meh masak apa gitu ya. Di adat kita itu ada open house gitu ya, ada open house, lalu kita mempersilahkan jemaat untuk bisa hadir, atau tetangga kita bisa hadir ke tempat kita ya, untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal ya. Panitia Natal di gereja-gereja atau di mana, di lingkungan kita umat Kristen Oikumene mempersiapkan Natal. Kita sudah mulai rapat, nanti kira-kira acaranya gimana gitu ya, kita mau makan apa ya, biasanya gitu ya, menune gimana, si konsumsi akan sibuk ya mempersiapkan menunya. Setiap panitia akan mempersiapkan, si dekorasi akan berusaha mendekor gereja supaya terlihat indah ya. Biasanya kalau Natal itu ada apa yang di dalam gereja kita itu? Pohon terang,
Ya, kenapa disebut pohon terang? Karena ada lampu-lampunya gitu ya, jadi terang gitu ya. Nah, biasanya ada ornamen-ornamen yang membuat kita merasakan wah ini momen Natal begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini gitu ya, pada pagi hari ini yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mempersiapkan diri kita pribadi, mempersiapkan hati kita di dalam menyambut Natal. Firman Tuhan saya kasih judul menyucikan hati untuk menyambut Sang Penebus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ya, saat kita mendekati Natal kita pasti mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Nah, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, kita diingatkan kembali kita tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang akan menyucikan hati kita, menyucikan umatnya. Yang menjadi renungan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyambut Natal ini dengan menyucikan hati kita, menyambut kedatangan Sang Penebus yang akan menebus dosa-dosa kita ini. Bagaimana apa yang harus kita persiapkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari bersama-sama dalam kita mempersiapkan untuk menyambut Natal. Seperti halnya panitia Natal sudah mempersiapkan, ya, dia akan berapat dan lain sebagainya, mempersiapkan agar semuanya nanti bisa berjalan dengan baik. Begitu juga mari kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita persiapkan dalam diri kita, dalam pribadi kita untuk menyambut Natal ini. Yang pertama, melalui kitab Maleakhi ini kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan ini untuk apa? Menebus dosa kita. Kita harus mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita harus mengakui dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Di dalam ayat yang kedua, Maleakhi dituliskan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di ayat 1 tadi yang dikatakan Tuhan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel ini, tidak semua orang bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa langsung mendengar suara Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Jadi tidak sembarangan orang bisa bertemu, bahkan bertemu dengan malaikat pun mereka, kalau orang sampai bisa bertemu dengan malaikat, wah bahaya ini ya. Sehingga ketika rencana Tuhan akan dilaksanakan dengan Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Tuhan mengutus seseorang yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dikatakan, lihat
Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya, hal ini tidak hanya ditulis dalam Maleakhi saja, di mana-mana ditulis. Di Yesaya ditulis, di dalam Matius ditulis, di dalam kitab Markus ditulis, dalam kitab Lukas ditulis. Nubuat yang dimana Tuhan mempersiapkan terlebih dahulu orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa setiap orang tidak mungkin bisa berhadapan dengan Tuhan. Siapakah orang itu? Kita tahu siapa dia. Yohanes Pembaptis, yang dimana dia berteriak-teriak, bertobatlah. Bertobatlah. Oleh karena itu di dalam ayat kedua itu dikatakan, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, membersihkan. Disinilah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan Tuhan. Dia berteriak-teriak di padang gurun, meneriakkan pertobatan kepada setiap orang, supaya mereka siap nanti ketika bertemu dengan Tuhan. Kata-kata bertobat berarti berbalik dari kehidupan yang lama, dari apa yang dulu dilakukannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia harus berbalik 180 derajat, mengakui akan kesalahannya, menyesal dan tidak melakukan lagi. Bertobat. Inilah yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Dia menjadi perintis yang dimana dia yang pertama kali berteriak-teriak mempersiapkan jalan Tuhan nanti. Pertama kali mempersiapkan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, tujuan Tuhan datang ke dunia bukan untuk mengajak kita berpesta pora. Ya, memang saat ini kita merayakan sukacita ya, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Tetapi tujuan Tuhan utama datang adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, Tuhan sudah datang. Tapi bagaimana dengan pribadi kita? Apakah kita akan mau mengakui keberadaan kita sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan? Atau kita merasa biasa-biasa saja, yang penting saya Natalan, saya makan-makan, saya senang-senang, tetapi di dalam hati kita tidak ada pertobatan. Ada ya, orang-orang yang seperti itu ada. Hidupnya agamanya Kristen, tetapi tidak ada pertobatan di dalam kehidupannya. Ya, ketika merayakan Natal ya dia ikut merayakan Natal itu. Ya, seneng-seneng, makan-makan. Tetapi tidak ada pertobatan. Inilah sebenarnya tujuan Tuhan datang. Mari bersama-sama saat ini
sebelum nanti kita merayakan sukacita Natal bersama-sama, kita persiapkan hati kita saat ini. Ya, kita persiapkan hati kita saat ini bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kita. Tetapi bagaimana respon kita, itulah yang menentukan apakah kita selamat atau tidak. Respon kita mau mengakui di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita memperoleh kasih karunia Tuhan itu, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Masih ada waktu. Mari kita bersama-sama setiap hari mulai merenungkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Bersama-sama kita merenungkan, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal ini, agar hati kita ada perubahan. Tidak hanya sekedar berfoya-foya, bersenang-senang saja, tetapi kita memaknai bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita menyadari dosa-dosa kita mau mengakui di hadapan Tuhan, maka makna Natal itu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk mempersiapkan kita menyambut Natal, kita harus mengubah pola pikir dan perilaku kita. Kita harus mengubah pola pikir dan perilaku kita. Di dalam ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ayat ini dituliskan karena kondisi saat itu, kondisi bangsa itu fokusnya sudah tidak menyembah kepada Allah lagi dengan benar. Mereka hanya melakukan rutinitas-rutinitas saja. Para imam, orang-orang Lewi yang sudah dipercayakan untuk memimpin ibadah yang dilakukan oleh orang Israel, tetapi rupanya fokusnya sudah melenceng. Fokusnya tidak untuk menolong umat di dalam menyembah kepada Allah, tetapi mulai sudah berfokus kepada di mana mereka mencari keuntungan di dalam pelayanannya. Mencari keuntungan di dalam pelayanannya. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Imamat Bilangan Ulangan, memang Tuhan sudah mengatur semuanya. Untuk Lewi, orang-orang Lewi hidupnya bergantung kepada Allah. Kemudian tugas tanggung jawab bangsa Israel adalah memberikan setiap hasil bumi, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam bentuk korban bakaran, korban syukur. Dan itu harus dilakukan di suatu tempat yang khusus di bait Allah. Jadi ketika bangsa ini ada di seberang sana, jauh tempatnya, ketika dia diberkati Tuhan, dia akan memberikan perpuluhan dari kambing yang Tuhan sudah berkati, dari domba yang sudah Tuhan berkati, dari lembu yang sudah Tuhan berkati, untuk membawa ke bait Allah terlalu jauh. Tuhan mengizinkan untuk menjualnya di tempatnya itu, ya, menjualnya. Kemudian
dibawalah ke bait Allah. Bisa dibelikan di situ dalam bentuk kambing, domba atau lembu, atau bisa diberikan dalam bentuk uang. Tetapi oleh Tuhan ada aturan ditambah 1/5 dari hasil penjualan. Dari perpuluhannya mana 10 kambing gitu ya, laku 1 juta umpamanya. Nah, ditambah 1/5 dari itu. Itu yang dilakukan. Tetapi rupanya dengan perjalannya waktu, ini menjadi ladang bisnis, menjadi keuntungan, mencari keuntungan untuk orang-orang Lewi, sehingga fokusnya tidak untuk mengajak jemaat, membawa jemaat kepada Allah dalam penyembahan, fokusnya sudah melenceng untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi, dan ini mau beranak cucu, sehingga ini bisa meracuni anak cucu dan membuat orang-orang yang ada di sekitar bait Allah itu juga akhirnya fokusnya di dalam menyembah Allah berbeda. Mereka mencari keuntungan, apa yang aku dapatkan dari bait Allah itu. Sehingga Tuhan di sini menegur dengan keras, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak dan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat kitab Perjanjian Baru, bagaimana Yohanes Pembaptis berteriak-teriak pada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, untuk bertobat. Sampai dia mengatakan, engkau keturunan ular beludak yang mempunyai racun, yang sudah meracuni dari ajaran-ajaran Tuhan yang murni. Oleh karena itu, dia berteriak dengan keras, harus dimurnikan kembali. Pola pikir yang sudah diajarkan turun-temurun oleh kakek neneknya yang melenceng itu harus dimurnikan. Pola pikirnya, mindsetnya harus dimurnikan. Perilakunya yang seperti orang-orang yang maha suci, ya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya dia busuk, mencari keuntungan demi dirinya sendiri, ya. Disinilah kedatangan Tuhan untuk memurnikan, ya. Kalau kita melihat Tuhan sering konfrontasi ya, sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena Tuhan ingin memurnikan kembali ajaran mereka. Memang ada beberapa orang ahli-ahli Taurat yang bertobat, yang menyadari akan kesalahannya, tapi banyak juga yang menentang untuk menangkap Tuhan. Mereka tidak mau dirubah pola pikirnya. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, ya, yang dimana dia mengatakan, mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri, ya. Dari dalam diri dulu. Seperti saya harus memulai dari dalam diri dulu. Ketika kita mau mengakui, kita mau melakukan perubahan bahwa kita salah, maka setelah itu pola pikir kita, tutur kata kita akan berubah dan kita akan mengajarkan yang benar kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada
cucu-cucu kita. Kedatangan Tuhan mengubah pola pikir dan perilaku kita yang dulunya sebagai orang yang berdosa, melakukan segala sesuatu seenak kita. Tetapi ketika kita sudah mengetahui Tuhan datang ke dunia menebus dosa-dosa kita, kita harus mulai merubah pola pikir kita, merubah perilaku kita. Mungkin dulu pengertian kita ada dosa putih, dosa hitam, dosa kecil, dosa besar gitu ya. Mau ngapusi itu kan mengapusi yang baik demi kebaikan itu dosa putih gitu ya. Mungkin ada yang punya pendapat seperti itu sampai sekarang. Ya dulu ada ya, saya pernah ada jemaat yang cerita. Ini saya berbohong tapi demi kebaikan kan nggak apa-apa Pak. Wah ini sudah mulai salah ini gitu ya. Mindsetnya sudah mulai salah. Ya, berdosa, berbohong ya berdosa gitu ya. Nggak boleh. Harus dirubah. Ketika kita sudah mengerti makna Natal, kedatangan Tuhan untuk menebus dosa kita, merubah diri kita. Oh yang dulunya maunya berbicara kotor itu nggak masalah sekarang ya berdosa, jangan ya, harus bisa mengendalikan diri ya. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan selanjutnya yang terakhir, siap untuk melayani. Dalam menyambut Natal, setelah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kita harus bertobat, berbalik dari kehidupan kita yang lama. Kita mengubah pola pikir kita, mengubah perilaku kita. Yang selanjutnya kita harus ambil bagian di dalam pelayanan. Setelah mengalami penyucian, ya, tadi kan kita kayak digambarkan dibakar, dimurnikan. Emas yang murni itu kalau untuk mempunyai emas yang murni harus dibakar terlebih dahulu supaya bisa dipisahkan dengan logam-logam yang lainnya. Emas itu harus dibakar dan supaya menjadi murni. Nah, ketika sudah dimurnikan, maka sebagai rasa syukur kita pada Tuhan yang sudah memurnikan kita, Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita, maka kita harus ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Maka dari dalam ayat yang keempat dikatakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Ketika proses pemurnian sudah terjadi, pola pikir kita sudah diperbaharui, maka tugas kita adalah apa? Kembali melayani Tuhan dengan benar, sesuai yang Tuhan kehendaki. Melayani Tuhan dengan benar. Itulah tugas kita. Mengapa kita harus mengabdi seumur hidup kita, melayani Tuhan seumur hidup kita? Karena dengan pengabdian kita, melayani kita seumur hidup itu tidak bisa membalas kasih Allah yang begitu luar biasa. Penebusan yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita bayar dengan harta kita, tenaga kita, apa yang kita miliki, tidak bisa. Tapi mengapa kita melayani? Itu sebagai rasa apa? Syukur kita kepada Tuhan. Maka saya siap melayani Tuhan. Mari kita renungkan bersama-sama bagaimana Tuhan sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita agar kita benar-benar bisa memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh.
Natal memang rasa syukur kita. Ya, ketika kita merayakan Natal kita bersuka cita. Tetapi ingat, di balik itu ada makna yang lebih dalam. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bagaimana kami mempersiapkan diri di dalam menyambut Natal ini. Kami harus menyucikan diri kami. Kami harus bertobat dari segala dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau mengubah pola pikir kami. Engkau mengubah tutur kata kami, perilaku kami, sehingga kami boleh layak kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi makanan bagi kerohanian, bagi jemaat-Mu yang boleh mendengarkan. Dan saat ini juga kami berdoa juga untuk saudara kami yang Tuhan sudah berkati. Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun di dalam minggu ini. Menyerahkan Ibu Ijah Harisantoso, Tuhan yang sudah Engkau tambahkan umurnya. Tuhan terus berkati di dalam kesehatannya, Tuhan berkati dalam apa yang dia lakukan saat ini, keluarganya terus Tuhan berkati. Dan biarlah dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan, boleh dipergunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pelayanan Gereja Baptis Indonesia Gubeng, yang dimana Tuhan sudah izinkan gereja ini berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Kami rindu gereja boleh terus menjadi berkat baik bagi jemaat maupun masyarakat di sekitar gereja melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik itu pelayanan pastoral, pelayanan sosial, persekutuan-persekutuan yang kami selenggarakan. Semuanya boleh menolong jemaat untuk bertumbuh, berkembang secara kerohanian mereka. Berkati juga Bapak untuk perancang yang sudah dalam periode tahun ini akan mengakhiri pelayanannya. Berkati untuk panitia formatur yang sedang mempersiapkan anggota-anggota yang baru nanti untuk bisa meneruskan tongkat estafet pelayanan di 2 tahun ke depan. Kami menyerahkan juga Bapak untuk kehidupan jemaat dalam Gereja Baptis Indonesia Gubeng ini, dan keluarga demi keluarga kami rindu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Biarlah mereka boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, mempunyai hubungan yang baik, harmonis antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak. Begitu juga Tuhan berkati kehidupan perekonomiannya. Ialah setiap pekerjaan ataupun usaha-usaha yang dilakukannya boleh mencukupi kebutuhan keluarga. Menyerahkan putra-putri kami yang saat ini sedang menjalani pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan terus memberkati mereka dalam pendidikannya, kesehatannya, kecerdasannya. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan pendidikan melalui orang tua yang telah Tuhan percayakan. Berkati jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul berkaitan tentang pekerjaan maupun rencana usaha yang akan mereka bangun. Mohon kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh memperoleh pekerjaan atau bisa mulai merintis usahanya dengan baik. Dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pemuda-pemudi kami Bapak yang saat ini sedang merindukan adanya pasangan hidup yang dimana kami yakin percaya Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Mohon kiranya Tuhan boleh pertemukan mereka yang pasangan hidup yang sudah Tuhan persiapkan. Begitu juga untuk anak-anak muda kami
yang saat ini sedang berpacaran maupun yang sedang bertunangan. Tuhan akan berkati dalam kehidupan mereka, dalam mereka mengenal satu dengan yang lainnya. Tuhan berkati cinta kasih mereka, dan biarlah mereka senantiasa ingat untuk boleh menjaga kekudusan cinta mereka sampai nanti diberkati dalam pemberkatan pernikahan yang kudus. Berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang sakit, Bapa. Engkau akan menolong setiap anak-anakmu, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan kembali kesehatan setiap anak-anakmu ini ya Bapa. Secara khusus kami menyerahkan Pendeta Muda Nuh Anwar yang besok pagi jam 10 akan menjalani operasi. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati dokter yang akan mengoperasi, berkati setiap peralatan-peralatan medis yang nanti akan digunakan. Tuhan sterilkan sehingga operasi ini boleh berjalan dengan baik. Berkati Pendeta Muda Nuh dalam mempersiapkan semuanya ini ya Bapak. Berkati keluarga yang boleh mendampingi, menguatkan Pendeta Muda Nuh. Begitu juga kami menyerahkan untuk pasca operasi nanti, Tuhan akan memberkatinya sehingga segera memulihkan kembali kesehatan hamba-Mu ini. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, yang dimana mereka sudah mulai mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Imannya Tuhan semakin kuatkan untuk senantiasa berserah kepada Tuhan. Berkati kehidupannya sehari-hari, Tuhan boleh mencukupkannya melalui orang-orang yang mengasihi merawat mereka. Berkati juga Bapa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang hamil. Kami menyerahkan Ibu Stella dan Ibu Dita. Kiranya Engkau terus memberkati kehamilan mereka, janin yang ada di dalam rahimnya. Tuhan berkati dalam proses pertumbuhannya, boleh bertumbuh secara sempurna. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan gizi yang diperlukan baik ibu maupun bayi yang ada dalam kandungannya. Dan kami juga menyerahkan untuk rencana kami Bapak bisa merenovasi gedung gereja ini. Kami rindu Tuhan menolong panitia renovasi bersama Bapak Denny dalam mempersiapkan gambar dan anggaran yang kami perlukan. Kami menyerahkan juga untuk perizinan, kiranya Tuhan akan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga renovasi nanti boleh berjalan dengan baik. Berkati juga TK Dian yang menjadi sarana pendidikan bagi gereja kami dalam memperkenalkan kasih Allah. Biarlah Tuhan berkati putra-putri jemaat maupun putra-putri masyarakat di sekitar gereja yang telah dipercayakan dididik. Berkati para guru yang boleh melayani, mengabdikan dirinya untuk memberikan pengetahuan yang baik kepada anak-anak yang dididik di dalam TK Dian. Bapak, kami juga secara khusus menyerahkan Saudara Kevin yang saat ini telah terpanggil untuk melayani Engkau sepenuh waktu dan sedang dipersiapkan di Seminari Teologi Baptis. Berkati dalam kehidupannya, imannya. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat kepada dia untuk bisa digembleng, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk pelayanannya di Rembang, yang dimana dia mulai merintis gereja di sana. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa baru sehingga dapat menjangkau orang-orang dan menjadi berkat di mana Tuhan telah menempatkan anak-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Pos PI Gempol. Tuhan terus berkati kehidupan perekonomian mereka, Tuhan memberkati kehidupan kerohaniannya. Kami menyerahkan para hamba-hamba-Mu yang melayani untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di sana, dan secara khusus juga menyerahkan rencana jemaat untuk bisa membangun sebuah gedung gereja yang permanen. Biarlah dana yang diperlukannya Tuhan boleh mencukupkannya. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan saat ini untuk bangsa dan negara kami.
Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kami mengucap syukur atas presiden dan wakil presiden yang baru, dan biarlah Tuhan berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan dan roh takut akan Allah di dalam dia memimpin negeri ini, dan Tuhan memberkati kabinet yang telah dibentuknya boleh menolong dalam proses memajukan, memimpin negeri ini. Kami menyerahkan juga untuk proses pilkada yang nanti akan dilaksanakan tanggal 27 November di bulan ini. Tuhan, kiranya Engkau akan mempersiapkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk setiap daerah-daerah yang ada. Secara khusus menyerahkan untuk Jawa Timur dalam proses pemilihan gubernur maupun wali kota nanti. Kami rindu Tuhan berikan hikmat marifat pada setiap rakyat di daerah Jawa Timur dan Surabaya ini dalam kami memilih pemimpin terbaik bagi negeri ini. Kami menyerahkan keamanan negeri kami Bapa dari bahaya ancaman orang-orang yang ingin mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Biarlah melalui aparat keamanan yang sudah ada, Tuhan akan pakai mereka untuk bisa menjaga stabilitas keamanan negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Tengadahkan tanganmu untuk boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, studi, dan keluargamu. Tuhan juga memberkati kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.